sejumlah besar guru besar itu ternyata hasil dari mafia ijazah di Kemendikbud kan. Jadi kita mau lihat bagaimana kualitas dari guru-guru besar ini kalau pada akhirnya diketahui bahwa mereka sebetulnya disogok atau menyogok mafia-mafia atau asesor-asesor yang ada di pemerintahnya Pak Nadiem itu sehingga bisa dapat kedudukan sebagai guru besar kan. Nah ini yang mesti juga kita bongkar dan ini adalah kabar terbaru datang dari ULM Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Berita ini sekaligus menjadi kabar mengejutkan dan menyedihkan bagi dunia akademisi, di mana tidak 11 profesor terancam dibatalkan gelarnya karena dugaan manipulasi ketidakjujuran dalam memenuhi persyaratan menjadi guru besar. Nah, bagi kita yang masyarakat awam, jika gelar profesor bisa diakali, lalu bagaimana dengan sistem-sistem pendidikan yang levelnya lebih di bawah? Nah, bagaimana bisa terjadi 11 profesor diduga melakukan pemalsuan dokumen ini? Dalam video kali ini kita akan membahasnya, sebab itu nonton video ini sampai habis. Ini adalah opini orang awam untuk kita yang awam menanggapi tentang kabar beredarnya bahwa ada 11 profesor yang terancam dibatalkan gelarnya karena melakukan manipulasi dan pemalsuan dokumen untuk mencapai gelar profesor. Nah, jika kita yang awam saja merasa risih dan geli melihat situasi seperti ini, lalu bagaimana dengan mereka yang benar-benar berjuang melalui syarat-syarat yang ditentukan oleh penentu kriteria untuk menjadi guru besar? Bagaimana perasaan mereka melihat ada oknum-oknum tertentu yang berusaha untuk mencemari gelar mereka? Karena mau tidak mau, profesor yang benar-benaran profesor, mau tidak mau tercemar gelarnya akibat ulah beberapa oknum ini. Dan seperti biasa di kejadian ini bisa diduga bahwa pemalsuan dan aktivitas plagiat ini terjadi karena ada kong kali kong dari oknum-oknum yang sudah begitu ngebet untuk menjadi profesor dengan mereka penyedia-penyedia jasa layanan untuk publikasi ilmiah yang abal-abal ini, yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kondisi yang ambur adul ini sebenarnya bukan kali ini pertama di dunia pendidikan, dunia akademisi di Republik ini. Jauh sebelum kejadian ini, yaitu di masa Orde Lama, sebenarnya pernah ada kasus yang heboh di mana ada seseorang yang mengaku bergelar profesor, kemudian mendirikan perguruan tinggi dan bahkan menipu begitu banyak orang untuk menjadi mahasiswa di kampus tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Anton Septian dalam Opini Tempo, dan berikut ini silakan disimak. Guru besar abal-abal di Indonesia ada sejak era Orde Lama. Pada 1958, Kejaksaan Agung menahan seorang laki-laki yang mengaku bernama Profesor Djoko Sutomo M.A., pendiri Universitas Majapahit di Kebayoran Lama, Jakarta. Di universitas tersebut, ia mengangkat dirinya sebagai presiden dan guru besar. Saat diperiksa jaksa, ia mengaku hanya lulusan sekolah rakyat. Gelar MA di ujung namanya kependekan dari Marto Atmojo. Nah, apa sih alasan orang-orang oknum-oknum ini begitu tergiur, begitu ngebet untuk kemudian mendapatkan gelar profesor dengan melalui jalur-jalur yang haram, jalur-jalur yang tidak memenuhi standar persyaratan? Kasus dugaan yang melibatkan 11 profesor ini sebenarnya bisa dibilang bahwa tidak bisa lepas juga dari kebijakan pemerintah yang beberapa tahun lalu, di mana pemerintah berambisi untuk mencetak banyak guru besar agar mencapai sekitar 20% dari keseluruhan dosen yang ada di Indonesia. Tentu saja tujuannya adalah mendongkrak dan menaikkan prestasi atau peringkat pendidikan Indonesia. Di mana kita ketahui bahwa di tahun 2022 guru besar atau profesor itu hanya sekitar 2%. Nah, inilah kemudian yang melatar belakangi mengapa pemerintah membuat keputusan untuk menaikkan jumlah profesor di antara dosen-dosen yang ada di Indonesia. Nah, dengan kebijakan pemerintah ini kemudian diambil kesempatan oleh orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk kemudian
menjadi profesor secara abal-abal, sebagaimana yang kita duga melalui informasi yang kita dapat dari Opini Tempo dan beberapa media yang mengabarkan bahwa 11 profesor di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ini terduga melakukan manipulasi data untuk menjadi profesor. Satu hal mungkin yang dilupakan oleh pemerintah dengan upayanya untuk meningkatkan kuantitas, meningkatkan jumlah guru besar, profesor mencapai 20% dari sebelumnya hanya 2% adalah di mana pengawasan luput memperhatikan kualitas, sehingga terjadilah di mana 11 profesor ini bisa lolos dari asesor, dari penilaian, sehingga mendapatkan gelar itu yang kemudian di belakangan hari ini menjadi permasalahan karena dugaan publikasi ilmiahnya, jurnalnya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang dipublikasikan di majalah Predator itu diduga bahwa hal itu diambil dari website yang justru tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa seorang yang berpendidikan kok tega untuk melakukan pemalsuan data, tega untuk memanipulasi diri untuk menjadi profesor. Ya tentu saja kita harus berprasangka bahwa ada dua alasan terkuat mengapa orang-orang ini bisa melakukan hal seperti itu. Pertama, orang-orang ini ngebet dan rakus pengakuan. Rakus diakui sebagai orang pintar dengan adanya gelar profesor yang melekat di namanya. Selain karena rakus pengakuan dan nyebet dipanggil prof, hal lain yang mungkin menjadi alasan sebagaimana kita ketahui bahwa tunjangan dan gaji seorang profesor itu bukan main-main. Jadi bisa jadi tambahan penghasilan yang besar ini menjadi salah satu alasan kenapa orang-orang yang mengaku berpendidikan ini tega melakukan pemalsuan data publikasi. Nah, Pak Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan juga harus bertanggung jawab, harus jeli melihat situasi ini. Sebab jika pendidikan di tingkat elit seperti ini saja bisa dimanipulasi, bisa diakali, lalu bagaimana dengan pendidikan yang ada di bawahnya? Bukankah itu menunjukkan bahwa rentetan kejadian ini itu sebenarnya tidak bisa kita lepaskan dari rentetan yang lain? Jika perguruan tinggi menunjukkan hal seperti itu, bukan tidak mungkin di jenjang-jenjang di bawahnya juga melakukan hal yang sama. Dan ini mesti jadi perhatian dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Nah, sebagai orang awam yang beropini tentang kasus dugaan pemalsuan gelar profesor yang dilakukan oleh 11 orang di ULM ini, sebagai orang awam mari kita cek di Google apa-apa sih sebenarnya persyaratan untuk menjadi profesor, kenapa mesti dipalsukan data-datanya. Mari kita cek di Google. Syarat menjadi profesor. Kita buka dulu di websitenya Universitas Ubudia Indonesia, persyaratan menjadi guru besar. Apa sih persyaratannya untuk menjadi guru besar berdasarkan website ini? Ayo, ya ini. Di poin C, profesor harus memiliki 1. ijazah doktor atau S3 atau yang sederajat. Kedua, paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor. Ketiga, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional yang mempunyai reputasi. Keempat, memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun. Nah, ini adalah salah satu syarat untuk menjadi profesor. Inilah poin-poin yang harus dipenuhi oleh orang yang ingin menjadi guru besar. Jika ada satu saja di antara poin-poin ini yang tidak terpenuhi, maka itu tadi bisa dibatalkan gelarnya. Dan dugaan yang melibatkan 11 orang ini paling kuat itu diduga pada poin ketiga, yaitu karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal yang bereputasi itu ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sekarang kita coba cari di website lain yang lebih terpercaya, yaitu di Wikipedia. Kita cari di Wikipedia. Ya, di Wikipedia, profesor dari bahasa Latin itu bermakna sebagai seorang yang dikenal oleh publik berprofesi sebagai pakar. Jadi memang seorang profesor itu ahli, tidak boleh abal-abal. Dan tugas-tugasnya berat.
Nah, ini dia syarat berdasarkan Wikipedia. Syarat untuk profesor. Jabatan profesor dicapai setelah dosen melalui tahap pencapaian angka kredit yang sudah ditentukan sesuai nilai KUM yang diperoleh secara berjenjang dari jabatan fungsional akademik, asisten ahli, lektor, lektor kepala, profesor, atau guru besar. Nilai KUM-nya itu minimal 850. Dosen yang bersangkutan wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi, di mana salah satunya adalah bidang penelitian dan membuat publikasi, terutama publikasi internasional yang mempunyai reputasi dan berdampak dari hasil-hasil penelitiannya. Nah, menurut Permenpan 46 tahun 2013, pasal 26 ayat 3, syarat untuk menjadi profesor atau guru besar adalah sebagai berikut. Ijazah doktor, S3, atau sederajat. Paling singkat 3 tahun setelah memperoleh ijazah doktor S3. Karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi dan memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 10 tahun. Nah, kurang lebih persyaratannya sama di website yang satu dengan yang ini. Nah, terkendala yang banyak diduga melakukan manipulasi data itu di poin 3, karya ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi. Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Tempo, menemukan bahwa mereka diduga melakukan publikasi ilmiah dan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, kaum awam, sesama kaum awam, kita sudah melihat latar belakang kenapa oknum banyak yang nyebet untuk menjadi pro, selain karena keputusan pemerintah untuk menaikkan presentasi jumlah guru besar di Indonesia yang 2%, kemudian ingin digodok menjadi 20%. Nah, hal inilah menjadi peluang bagi oknum-oknum yang kurang bertanggung jawab untuk mengambil kesempatan gelar menjadi profesor. Selain itu, selain tuntutan dari pemerintah juga, karena yang sebagaimana kita bahas sebelumnya, bahwa mereka ini gila jabatan, gila gelar, sehingga hal-hal yang sifatnya harus terpenuhi kemudian diajukan. Dalam bahasa kasarnya berbuat curang demi mendapatkan gelar. Nah, setelah gelar itu didapatkan, pengakuan itu didapatkan, tentu saja yang paling penting juga adalah tambahan penghasilan. Inilah yang menjadi latar belakang kenapa ada oknum-oknum yang tega melakukan hal-hal seperti itu. Oke, kaum awam, itu saja pembahasan kita kali ini. Jika kalian punya komentar, punya kritik, punya solusi tentang masalah ini, tentang isu ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan tulis apa saja sesuai dengan kemampuan dan keinginan kalian. Yang pastinya apa yang kalian tulis di kolom komentar adalah sesuatu yang kalian mengerti. Oke, jangan lupa komen, like, dan subscribe channel ini untuk membantu perkembangannya, berhubung channel ini adalah channel baru. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.